Halo teman-teman, apa kabar? Kali ini aku mau bahas tentang pelarangan penggunaan kantong plastik sekali pakai yang sudah mulai berlaku tanggal 1 Juli 2020. Kali ini aku mau bahas tentang pelarangan penggunaan kantong plastik sekali pakai yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 2020. Pergub ini diteken oleh Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 27 Desember 2019 dan diundang-undangkan tanggal 31 Desember 2019. Ada beberapa alasan kenapa penggunaan kantong plastik sekali pakai itu dilarang. Pertama, sampah-sampah yang ada di Bantar Gebang saat ini didominasi oleh plastik. Jadi saat ini sampah yang ada di Bantar Gebang itu jumlahnya sudah mencapai 39 juta ton. Nah, 34%-nya itu didominasi oleh sampah plastik. Itu alasan pertama. Yang kedua, sampah plastik itu jadi penyumbang sampah terbesar di Laut Indonesia. Bahkan dia penyumbang sampah laut terbesar di dunia setelah China. Nah, yang ketiganya, plastik itu sulit terurai. Jadi dia mesti butuh puluhan tahun agar bisa terurai secara alami di alam. Nah, sekarang aku mau kasih detailnya yang dilarang itu apakah penggunaan plastiknya atau penjualan plastiknya atau semuanya. Jadi begini, yang di pergub itu hanya berlaku untuk pasar swalayan, pusat pembelanjaan di mal, sama pasar rakyat, tapi tidak berlaku untuk toko-toko kelontongan sama pedagang-pedagang yang menjual bahan-bahan pangan seperti daging, sayur. Itu masih dibolehkan menggunakan kantong plastik sekali pakai. Nah, yang dilarang itu ya misalnya begini, di pasar rakyat itu kan masih pasti banyak dong pedagang-pedagang yang menjual bahan-bahan pangan itu kayak daging, sayur. Itu biasa di pasar rakyat itu kan banyak ya. Nah, itu masih diperbolehkan menggunakan kantong plastik kemasan yang sekali pakai. Yang tidak boleh itu misalnya begini, misalnya ada toko di pasar rakyat atau di swalayan atau di mall, toko-toko yang misalnya contohnya kayak pakaian atau toko emas, ya pokoknya yang di luar bahan pangan itu tidak boleh lagi menggunakan kantong plastik kemasan yang sekali pakai. Harus menyediakan kantong kemasan yang bisa dipakai berulang-ulang. Bahannya boleh dari kain atau dari apa, tapi tidak boleh dari plastik. Nah, kalau misalnya ada yang melanggar, nah itu nanti akan ada sanksinya, dan sanksinya bertahap. Mungkin bisa dari denda, atau habis itu ada teguran, denda, bahkan bisa sampai pencabutan izin usaha. Nah, sekarang pertanyaannya begini, apakah para pedagang plastik yang jualan plastik, yang buka toko plastik itu masih boleh gak jualan plastik di Jakarta? Jawabannya ya boleh, karena yang dilarang itu kan penggunaan plastiknya, bukan penjualan plastiknya. Dan pelarangannya itu kan bahkan tidak mencapai semuanya. Seperti yang tadi saya bilang, kayak toko kelontongan, pedagang-pedagang bahan pangan itu masih membutuhkan plastik dan masih diperbolehkan menggunakan kantong plastik kemasan sekali pakai. Tentu mereka kalau mau beli plastik harus ke pedagang plastik dong, ke toko plastik. Jadi kalau misalnya ditanya apakah para pedagang plastik itu masih boleh jualan plastik, ya tentu boleh, karena selama tidak ada pergub yang dilanggar, selama aturan itu membolehkan, tentu masih boleh jualan plastik. Nah, itu info dari saya. Oke, itu sekian dulu dari saya. Bagi teman-teman yang masih kurang paham, yang mau tanya-tanya boleh komentar di bawah, nanti saya bales. Sekian, terima kasih.